Selamat pagi Oma dan Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya David Riantama Sitorus. Saya adalah kader kependetaan GKI yang sedang berproses di GKI Beringin sampai Februari tahun depan. Bagaimana kabarnya hari ini Opa Oma? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Harus dong. Kita harus penuh semangat. Apalagi kita mau bergembira bersama. Biar makin semangat, yuk kita pemanasan dulu. Kita naikkan pujian pembuka kita. Kerja buat Tuhan. Oma Opa, siapa di sini yang suka lihat yang hijau-hijau? Lemper, arem-arem, atau londong? Wah, bukan. Kok malah makanan? Maksudnya yang hijau-hijau itu, Opa, itu segernya lingkungan karena banyak tanaman yang hijau-hijau. Walah. Ya, Oma Opa, tema gembira bersama kali ini adalah keajaiban hijau. Wah, seger-seger. Wah, penasaran nih. Tapi Opa Oma, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di hari-hari kami. Engkau adalah sahabat setia bagi kami. Tuhan, jika pada hari ini kami akan melihat gembira bersama, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, kiranya apa yang kami tampilkan juga dapat menjadi berkat dan dapat menjadi saluran damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, berkat-Mu selalu memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, biar makin semangat, kita naikkan pujian sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Yuk, sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan dalam bentuk sketsa. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Hola, hola, hola amigos. Hari ini kita mampir ke tahun 1996, tepatnya ke Amerika Latin, Costa Rica. Perkenalkan, Daniel Jensen dan Winnie Halwax, pasangan suami istri asal Amerika Serikat yang bekerja sebagai konservasionis atau pegiat cinta lingkungan. Panas sekali ya di Costa Rica. Bagaimana kalau kita kembali saja ke negara kita? Di sini kan kasus juga sudah selesai. Selesai. Memang sih kita menemui banyak masalah di lingkungan di sini. Karena regulasi tentang cinta lingkungan belum ada. Tapi bukan berarti masalah lingkungan selesai loh. Tidak banyak yang bisa kita lakukan sebagai konservasionis di negara ini. Hukumnya berubah-ubah. Orang-orangnya ya tidak bisa cinta lingkungan. Lebih-lebih malah kecinta uang. Jadi ya lebih baik sih kita kembali ke negara kita saja. Ya, iya juga sih. Sudah puluhan tahun kita di tempat ini. Ya kira-kira 36 tahun. Malah semakin bahaya ya. Segala cara sudah kita lakukan untuk mengurangi pembabatan hutan liar. Tapi kok makin lama di sini makin gersang ya. Hujan tidak lagi turun. Langit saja menyerah. Lebih baik kita juga lah. Ya, tapi masa ya kita menyerah begitu saja? Kita nggak boleh lah rasanya memakai cara berpikir seperti orang-orang di sini untuk kebaikan bagi alam mereka yang semakin hari semakin rusak. Coba deh kita berpikir out of the box. Ya, kalau saya sih bakal out of the country. Aku menemukannya. Apa toh? Menemukan apa? Biji jeruk ini. Aku menemukannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang Winnie temukan ternyata berkaitan erat dengan jeruk. Ia memiliki rencana yang cukup gila. Kebiasaan orang untuk membuang sampah sembarangan di Costa Rica, ia hubungkan dengan menjadikan hutan yang gundul bertumbuh hijau kembali. Aneh bukan? Tapi suaminya pun setuju dengan rencana Winnie. Akhirnya mereka pergi ke sebuah perusahaan pembuat jus jeruk bernama Del Oro. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dapat bekerja sama dengan mereka untuk menghijaukan kembali area konservasi Guanacaste yang letaknya tidak jauh dari pabrik mereka. Perusahaan pun setuju karena mereka juga kesulitan membuang limbah kulit jeruk itu. Menurut Daniel dan Winnie, limbah kulit jeruk dapat membuat hutan gundul tersebut kembali mendapatkan nutrisi dan akan menumbuhkan vegetasi yang telah mengering akibat kebakaran hutan. Meski demikian, banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kedua orang ini lakukan. Beberapa orang mencemooh mereka dan banyak hujatan yang mereka terima dari orang lain. Wih, segarnya wangi jeruk. Iyalah,
Ini kan 12.000 ton kulit jeruk. Aku berdoa semoga teori kita benar bahwa kulit jeruk memiliki kandungan yang baik untuk memulihkan deforestasi dan kekeringan ini. Amin, amin, amin. Namun, sekitar 2 tahun kemudian, kulit jeruk itu sudah mulai membusuk dan menyuburkan tanah yang sebelumnya kering serta tandus. Namun kemitraan Jus Del Oro dan ACG ditantang secara hukum oleh Tico Fruit, yaitu perusahaan jus saingannya. Kami dari Tico Fruit tidak pernah membuang kulit jeruk karena kulit jeruk memiliki kandungan kimiawi yang dapat mencemari lingkungan. Yang mulia, kami menuntut pidana kepada Del Oro dan ECG, terutama Daniel Jensen dan Winnie Halwax, yang menjadi biang keladi dari semua kerusakan lingkungan ini. Tapi, Diam. Sebagai hakim, saya tidak mengizinkan Daniel Jensen dan Winnie Halwax untuk bersaksi. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa yang mereka lakukan adalah untuk membantu deforestasi. Melainkan saya melihat hanya membuang sampah. Ini adalah pembuangan sampah skala besar dan merupakan pelanggaran terhadap negara serta seluruh kekayaan alam semesta Costa Rica. Ya, Yang Mulia, kami dari Tico Fruit ingin memberi pembelaan lagi terhadap tuntutan kami. Kami ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan antara Del Oro dan ACG dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Costa Rica adalah tindakan yang ilegal. Apakah saksi punya bukti kontrak yang dilaksanakan oleh Del Oro dan juga ACG? Tentu ada, Yang Mulia. Ini adalah salinan yang dari surat-surat tersebut. Oke, bukti ini cukup valid. Terima kasih. Silakan bisa kembali. Keputusannya, tuntutan dari para penuntut itu benar dan persidangan memutuskan bahwa kontrak yang ditandatangani Del Oro dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi adalah ilegal. Hal-hal mengenai pemutusan hukuman dan ganti rugi akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Bertahun-tahun setelah putusan sidang yang menyedihkan itu, Daniel Jensen dan Winnie Halwax masih menantikan keajaiban yang selama ini dipercayainya akan terjadi. Di tahun 2019, Liputan TV menguak kembali kisah mereka berdua dan mewawancarai mereka. Pemirsa kasih Kristus, bersama lagi dengan saya, David, presenter kebanggaan Anda. Kira-kira apakah perbedaan kedua tanah di samping kanan saya dan juga kiri saya? Pada waktu tahun 1996, ada 2 orang konservasionis yang berhasil membuat hutan hujan di sebelah kiri saya. Kami menyebut hal ini sebagai keajaiban hijau. Dan sekarang saya akan memperkenalkan 2 orang konservasionis yang luar biasa ini, yang sangat gigih memperjuangkan hutan ini. Dari keadaan yang tadinya kering dan penuh kerusakan, kembali menjadi hijau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Daniel Jensen dan Ibu Winnie Halwax. Hola, amigos. Hola, amigos. Jadi bagaimana keajaiban hijau ini dimulai? Tentu pasti dengan segala kemampuan bertani atau menanam ya, Pak, Bu? Oh, tentu tidak. Kami hanya percaya dan berpegang pada kebenaran.
kami menggabungkan ilmu biodiversitas dari alam yang sudah kaya sehingga dengan usaha minimal bisa mengubah banyak hal. Dulu malahan kita sudah mau menyerah ya. Iya. Kembali ke Amerika lagi. Karena usia kami kan sudah tidak muda lagi. Sekarang saja kami sudah mau 80. Iya, kami hanya menggabungkan kebiasaan orang sini yang ingin membuang sampahnya itu secara murah dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Yang menjadi rekan kami adalah lalat, serangga, dan pengurai-pengurai. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang membuat semua ini berhasil. Ya, betul itu. Padahal dulu kami sempat kalah dalam persidangan. Dinyatakan akan gagal dan mencemari lingkungan yang harus kami jaga. Tapi itu semua berubah. Kini hutan ini semakin tinggi varietas tumbuhannya. Kembali menjadi hutan hijau. Puji Tuhan. Sungguh kisah yang sangat inspiratif dari kedua pasang konservasionis ini. Saya jadi teringat firman Tuhan dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pekerjaan yang baik dan pelayanan yang baik memang harus kita lakukan, meskipun banyak yang menjadi penghalang kita dalam berkarya. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita semua menghadapinya. Demikian berita dari Hutan Hujan baru berkat pekerjaan baik yang dilakukan oleh Bapak Daniel Jansen dan Ibu Winnie Halwax ini dari Costa Rica. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. God bless. Adios, amigo. Wah, luar biasa ya, Opa-Oma. Kisah pasangan dari lansia Daniel Jansen dan Winnie Halwax ini. Kagum, saya sebagai lansia, kita sudah melihat bagaimana karya kecil dapat membawa perubahan yang besar. Ya, Oma Opa, cerita tadi juga mengajarkan bahwa kita harus terus melakukan yang baik di mata Tuhan. Bahkan ketika banyak orang melawan atau mungkin mengolok-olok kita. Asik. Oma Opa, saatnya kita naikkan doa syafaat kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami sungguh mengucap syukur karena di hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan gembira bersama, mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan mendapatkan cerita yang luar biasa. Tolonglah Tuhan, agar kami semua terutama Oma dan Opa, sebagai lansia yang Tuhan telah jaga dan Tuhan telah berikan keselamatan, Tuhan juga terus berikan semangat dalam hidupnya. Bukan berarti ketika lansia mereka mengakhiri semua karyanya di dunia ini. Tetapi justru Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Oma dan Opa untuk terus berkarya di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tidak takut ketika ada banyak tantangan atau bahkan ada banyak orang yang melawan. Karena mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga di saat ini mau berdoa terkhusus bagi Oma dan Opa kami yang jatuh sakit. Tolonglah mereka Bapa supaya dalam sakit mereka tetap datang kepada Tuhan, mengharapkan kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga percaya bahwa lewat semua pengobatan, perawatan yang mereka alami, mereka juga akan mendapatkan kesembuhan. Apabila Tuhan berkenan, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkumpul bersama-sama dengan kami. Terkhusus di saat ini kami juga mau berdoa bagi Komisi Usia Lanjut GKI Beringin yang boleh mewadahi gembira bersama dan banyak sekali program-program bagi Oma dan Opa semua.
Tolonglah Bapak supaya pengurus, aktivis, juga para pelayan, anggota maupun simpatisan, Tuhan berkati supaya Komisi Usia Lanjut GKI Beringin terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh memanggil kami kembali untuk kami bersama-sama menyaksikan gembira bersama dimanapun kami berada. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Oma, opa, dan saudara-saudari terkasih, arahkanlah hati kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Opa Oma, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Untuk menutup acara gembira bersama kali ini, kita naikkan yuk satu pujian lagi. Pekerja Kristus yang mulia. Hayu. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sembarang bekerja, Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oma Opa selalu ingat ya betapa luar biasanya jika kita juga bisa menjadi alat Tuhan untuk kebaikan di dunia ini. Sebagai lansia, masih banyak kok yang kita bisa lakukan untuk kebaikan dunia ini. Jangan lupa, keajaiban hijau bisa dimulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Ya, sampai di sini ya, Oma Opa, acara gembira bersama kita kali ini. Semoga kita sekalian terberkati dengan firman yang disampaikan. Sampai bertemu pada gembira bersama berikutnya. Tuhan memberkati.